Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal-soal industri UKM. Saya sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang soal industri UKM. Oke, langsung ke poin pertama. Saya bacakan soalnya. Bagian penelitian dan pengembangan industri farmasi sedang mengembangkan bentuk sediaan dengan bahan aktif meloxicam. Meloxicam mempunyai karakteristik sukar larut dalam air. Untuk meningkatkan kelarutan, perlu penambahan polimer hidrofilik. Pertanyaannya, metode apakah yang tepat dalam proses tersebut? Yang A. Dispersi padat, kompleks inklusi, konsolvensi, pembentukan garam, dan solubilisasi. Jawabannya adalah A, dispersi padat. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, perlu diperhatikan adalah karakteristik sedang tersebut. Apakah dia pertanyaannya BCS kelas atau mengenai metode apa yang digunakan. Ada dispersi padat, jawabannya adalah A. Kemudian ada kompleks inklusi. Nah, kompleks inklusi ini biasanya digunakan untuk memperbaiki dari rasa itu sendiri. Jadi obat yang pahit biasanya dibungkus dengan kompleks inklusi. Ini adalah jurnalnya. Karakteristik sistem dispersi padat meloxicam. Oke, soal nomor 2. Bagian penelitian dan pengembangan produk suatu industri farmasi sedang menguji granul untuk pembuatan tablet metformin. Evaluasi yang sedang dilakukan dengan pengamatan sudut reposa. Karakteristik apa yang akan diketahui pada proses tersebut? A. Distribusi ukuran partikel, B. Kompresibilitas, C. Sifat alir granul, D. Kadar air, E. Keseragaman kadar. Jawabannya adalah C. Sifat alir granul. Di sini perlu diperhatikan kata kuncinya adalah sudut reposa. Nama lain dari sudut reposa adalah sudut diam. Bagaimana cara menghitungnya adalah tan dari tinggi kerudung bagi jari-jari. Ini adalah sifat alir granul. Atau juga biasanya digunakan dengan menuangkan 100 gram dan kecepatannya adalah kurang dari 10 detik. Distribusi ukuran partikel dipakai mass, kemudian kompresibilitas pakai density, kemudian sifat alir granul caranya ada dua tadi, pakai sudut diam atau kecepatan alir, kemudian kadar air atau pakainya Monster balance, kemudian keseragaman kadar. Keseragaman kadar di sini nanti bisa pakai instrumental atau instrumental. Perlu diperhatikan kalau keseragaman kadar nama lain adalah keseragaman kandungan. Kalau keseragaman kandungan artinya butuh 10 target kurang dari 50 mg atau 25 mg tergantung farmakopenya yang digunakan sebagai acuan. Oke, soal nomor 3. Suatu industri farmasi membuat tablet dimenhidrinat menggunakan alat gempa tablet. Berjalannya produksi ditemukan sebagian massa tablet melekat pada punch, sehingga didapatkan beberapa tablet rusak bagian permukaannya. Sebuah eksipien perlu ditambahkan untuk mengatasi permasalahan. Apakah eksipien yang perlu ditambahkan untuk mengatasi tablet tersebut? Filler, binder, desintegran, lubrikan, atau bathing agent? Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah lubrikan, karena kurangnya pelicin atau pelicir sehingga perlu ditambahkan supaya apa? Supaya tidak lengket di situ. Kalau filler ini jika tabletnya kurang bahan pengisi. Binder karena kalau binder ini mudah hancur ya, kurang bahan pengikat. Kalau disintegran ini adalah waktu disolusi terganggu atau waktu hancurnya terganggu. Soal berikutnya, soal nomor 4. Sebelum kita soal nomor 4, maka teman-teman harus pahami permasalahan tablet. Permasalahan tablet itu ada apa aja? Ada capping, ada lamination, ada chipping, ada picking, ada sticking, ada binding, ada modeling. Kalau capping berarti bagian atas tabletnya yang
terkelupas. Kalau laminasen artinya terbagi menjadi 2 atau 3. Kemudian chipping berarti rusaknya bagian tepi. Nah, ini solusinya seperti ini. Reformulasi penambahan bahan pengikat, tingkatkan finish granul, kurangi volume granul, tekanan pas diturunkan. Mungkin tekanannya terlalu menekan, jadi dilonggarkan. Kemudian ada picking, sticking, binding, ini adalah anti lubrikan atau anti diaren. Kemudian suhu dan waktu pengerian granul ditingkatkan. Kemudian ada modeling, artinya pewarnanya. Oke, ini permasalahan tabletnya ada keseragaman bobot, ada keseragaman kandungan, ada kekerasan tablet, ada kerapuan, ada waktu hancur, ada spot alir. Nah, ini teman-teman harus paham kalau pertanyaannya tentang keragaman bobot berarti adalah bahan pengisi filternya tadi. Atau kekerasan tablet berarti bahan pengikatnya. Kemudian kekerasannya kurang, berarti konsentrasinya bahan pengikat ditambahkan. Kerapuannya berarti bahan pengikatnya juga ditambahkan. Waktu hancur berarti konsentrasi disintegran. Oke, soal nomor 4. Sebuah industri farmasi akan memproduksi tablet allopurinol 100 mg. Pada produksi sebelumnya telah membuat allopurinol 300. Sebelumnya 300, ini akan membuat 100. Kira-kira apa uji yang harus dilakukan pada industri tersebut? Uji bioequivalensi in vivo, uji disolusi terbanding, uji disolusi kompendial, uji bioavailabilitas, atau uji penetapan kadar. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah uji disolusi terbanding. Oke, langsung poin nomor 5. Suatu sediaan tablet dibuat dengan eksipien berikut. Ada Avicel, MG Stearat, zat warna hijau, amilum, HPMC, TARPS. Manakah eksipien yang ditambahkan terakhir kali sebelum pengempaan? Amilum, HPMC, zat warna hijau, Avicel atau MG Stearat. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah E, MG Stearat. Nah, MG Stearat ini termasuk fase eksternal. Fase eksternal itu ditambahkan di terakhir. Ketika mixing terakhir itu ditambahkan. Kalau yang lain adalah fase internal. Ambesterat ini ditambahkan di terakhir. Jangan sampai ambesterat ini terlalu banyak di dalam formula, karena kalau terlalu banyak di dalam formula akan menyebabkan tablet itu sulit hancur, karena sifatnya adalah dia menolak air. Ambesterat. Oke, ini jurnalnya. MG Stearat merupakan lubrikan. Lubrikan biasanya ditambahkan pada proses mixing akhir setelah sudah terbentuk granul. Lubrikan sebaiknya dicampur di akhir dalam waktu singkat. Jika lama dapat menyebabkan penambahan waktu hancur tablet. Pembahasan nomor 5. Kita masuk ke nomor 6. Dalam proses granulasi basah, proses pengeringan sangatlah penting untuk membuat granul yang telah dibuat dapat dicetak ke dalam bentuk tablet. Proses pengeringan di mana produk di dalam wadah dialiri udara panas dan menciptakan turbulensi dalam wadah adalah proses pengeringan dengan menggunakan alat. Kira-kira alat apa ya? Spray dryer, press drying, spray drying, vacuum drying, dan fluid bed dryer. Jawabannya adalah E, fluid bed dryer. Pembahasannya adalah pada proses granulasi, pengeringan yang biasa dipakai menggunakan tray dryer dan fluid bed dryer. Khusus untuk tray dryer biasa digunakan untuk pengeringan serbuk atau granul dalam jumlah kecil. Sementara untuk pengeringan granul dengan metode turbulensi udara panas dalam wadah menggunakan alat fluid bed dryer. Contohnya alatnya seperti ini. Seperti ini kayak liquid spray system, ada penyemprotannya. Kalau ini adalah sistem rak-rak. Soal nomor 7. Bagian R&D, sebuah industri farmasi akan melakukan pencegahan yang tepat terhadap permasalahan yang baru saja terjadi di mana proses pencetakan langsung pada tablet sildenafil menimbulkan pencemaran silang terhadap produk lain. Bagaimana pencegahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut?
Yang pertama, mengendalikan pertukaran udara. Yang kedua, mengendalikan tekanan udara ruangan. Yang ketiga, mengendalikan kecepatan udara. Yang keempat, mengendalikan kelembapan ruangan. Dan yang kelima, mengendalikan suhu ruangan produksi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah B, mengendalikan tekanan udara. Mengendalikan tekanan udara ini adalah untuk menekan kontaminasi silang. Terus kontaminasi. Oke, soal nomor 7 ini. Tekanan udara antar ruang sangat penting untuk diatur dalam ruangan produksi industri farmasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang atau proses kontaminasi dari satu produk ke produk yang lain. Ini soal nomor 7. Oke, selanjutnya nomor 8. Suatu industri farmasi membeli bahan baku ranitidin sebanyak 16 gram. Dengan kemasan dan nomor batch yang sama. Bahan baku tersebut dianggap homogen dan hendak dilakukan sampling oleh bagian R&D. Berapa banyakkah gram yang harus disampling? Jawabannya adalah 1, 4, 2, 5, 3. Kata kuncinya di sini adalah homogen. Jawabannya adalah D, 5. Ini rumusnya adalah pola N, 1 plus akar dari N. N itu adalah jumlah sampel. N-nya adalah 16, akar dari 16 adalah 4. 4 plus 1, nilainya adalah 5. 5 berarti D. Jawabannya adalah D. Ini perlu dihafal ya. Kata kuncinya apa? Katanya itu adalah homogen. Kemudian kalau homogen berarti ini. Material yang seragam homogen, supplier telah dikenali dan terpercaya. Kemudian material homogen yang datang dari sumber terpercaya dan uji identifikasi sedang dilakukan. Kemudian material yang mencurigai tidak homogen, maka pakainya metode R. Jadi 3 metode ini harus diketahui kata kuncinya. Kalau kata kuncinya dia homogen, seragam, dan terpercaya, pakainya adalah akar N plus 1. Oke, soal nomor 9. Industri farmasi akan membuat produk tablet orodisiper tablet atau ODT, loratadin 10 mg. Tablet orodisiper harus mudah larut dalam rongga mulut. Bahan penghancur yang sesuai untuk obat tersebut adalah prospovidon, aminum, mikrosital selulosa, laktosa, metilpropil selulosa. Jawabannya adalah benar, jawabannya adalah prospovidon. Kata kuncinya adalah super disintegran. Jadi kalau obat-obat ODT, FDT ini adalah pakainya adalah super disintegran. Kalau amilum ini adalah termasuk disintegran, bisa pengisi, bisa disintegran. Jadi FDT ini kurang dari 1 menit dia harus cepat hancur di mulut. Jadi super disintegran ini penggunaannya adalah 1-15%. Kemudian binder itu 5-10%, binder atau pengikat. Pakainya PVP atau HPMC. Kalau seperti disintegran, pakainya cross-calcium sodium, prospovidon atau SSG, sodium glikolat, mikrokristal selulosa, karboksimetil selulosa, atau modifikasi dari pati jagung. Ini contoh dari super disintegran. Berapa persennya? 1-15%. Soal nomor 10. Bagian R&D di industri akan melakukan uji disolusi tablet metformin yang sebelumnya sudah diuji tahap 1 dan 2. Hasilnya tidak memenuhi syarat. Berapa tablet yang ditambahkan untuk uji tahap 3? Apakah 6, 12, 24, 32, 38? Jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah 12. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu 6, tahap 2 itu 6, dan tahap 3 adalah 12. Ini alatnya uji disolusi tester. Mediumnya ada HCl, ada dapar, tergantung pustaka dari
karakteristik dari obat tersebut. Pustaka dari Farmakopedia mensyaratkan berapa? Metodenya ada dua, pedel dan Pascal. Nah, pertama 6, tahap 2 6, tahap ketiga 12. Ini ada dua alat, mediumnya 900 atau 1000 mili, kemudian pakainya pedel atau keranjang. Keranjang ini untuk obat-obat yang mudah mengapung, kalau ini adalah obat-obat yang tidak mudah mengapung. Kemudian Q plus 5%. Berarti Q-nya berapa? Kalau Q 80 berarti plus 5, 85%. Artinya obat tersebut harus terlarut pada time tertentu dengan persen kelarutannya adalah 85%. Soal nomor 11. Bagian di industri farmasi akan membuat sekian tablet hisap untuk penurun panas dengan formula asetosal 81 mg, PVP 2%, talkum 2%, aerosol 2%, aspartam 2%, dan laktosa. Bobot tablet tersebut adalah 200 mg dan satu batch produksi menghasilkan 3.000 tablet. Berapakah jumlah asetosal yang harus ditimbang dalam satu kali siklus produksi? A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya apa? Silakan dihitung. Oke, jawabannya adalah D. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya seperti ini ya, 81 mg diubah ke gram, 0,00081 gram, nah 0,081 gram dikali 3001 siklus. Kalau ini 2 siklus, nanti tinggal dikalikan kalau satu siklus produksi, berarti 3. Jawabannya adalah 243 gram. Jadi kalau teman-teman kalau mendapatkan gram-graman, artinya ini diubah dulu. Kuncinya diubah dulu. Soal nomor 12. Bagian R&D sebuah industri akan memproduksi tablet antalgin sebanyak 175.000 tablet per batch dengan bobot kurang lebih 600 mg tablet dan kandungan zat aktifnya 500 mg tablet. Industri farmasi tersebut akan membuat formula tablet paracetamol dalam satu hari sebanyak itu batch yang terdiri dari 2 lots. Berapa paracetamol yang harus ditimbang dalam tiap lotsnya? Kira-kira berapa ya? A, B, C, D. Silakan dihitung. Jawabannya adalah D. Gimana perhitungannya? Perhitungannya adalah seperti ini. Satu batch itu adalah 175.000. Kemudian satu batch terdiri dari 2 lot. 170.000 bagi 2. 87.500. Kemudian paracetamolnya berapa? 500 mg kali 87.500. Ketemuannya adalah 43.750.000 mg. Dijadikan gram, ketemunya adalah 43.750 gram. Jawabannya adalah D. Di soal nomor 13. Seorang apoteker di bagian fungsi industri farmasi sedang melakukan uji kerapuhan tablet olanzapine 10 mg dengan bobot teoritis tablet sebesar 100 mg. Berat dari dua tablet yang diuji adalah 2030 mg. Setelah dilakukan pengujian, berat ke-20 tablet tersebut tinggal 2015 mg. Berapakah tingkat kerapuhan tablet tersebut? Akan hitung. Oke, jawabannya adalah C.
Artinya kalau teman-teman menghitung uji kerapuan berarti sebelum kurangi sudah per 10. Berat awal kurangi berat setelah diuji per berat awal. Jawabannya adalah 0,74%. C. Artinya adalah apa? Variability tester. Seperti ini. Soal nomor 14. Bagian R&D di industri pengembangan antibiotik amoksisilin berhidrat untuk H. pylori. Sediaan diinginkan dengan pelepasan lama di lambung. Bentuk sediaan dengan pelepasan lama di lambung. Bentuk sediaan apakah yang cocok untuk pelepasan di lambung? Tablet bukal, flatting, salut enterik, salut gila, atau sublingual. Jawabannya adalah B, tablet floating. Ini penjelasannya. Jadi tablet floating ini adalah ketika diminum dia akan mengembang. Mengembang di mana? Mengembang di cairan lambung. Dapat membuat sediaan dapat mengapung di atas cairan lambung karena berat jenisnya lebih kecil daripada cairan lambung. Ketika obat itu mengapung, maka zat aktif perlahan-lahan dia akan terlepas. Jawabannya adalah di tablet floating. Kalau tablet bukal dia di busi ya. Kemudian salut gula, kemudian ada sublingual di bawah ini. Soal nomor 15. Bagian area di industri farmasi membuat suatu formula sediaan tablet didapatkan hasil uji variabilitas sebesar 3%. Sedangkan syarat yang ditetapkan adalah kurang dari 1%. Bahan apa yang perlu ditambahkan pada formula tersebut? Prospasmilosa natrium, alginat, SSG, laktosa, atau asidasi. Jawabannya adalah B, alginat. Alginat ini adalah merupakan bahan pengikat. Jadi teman-teman tadi harus paham dulu. Kalau ditanyakan keseragaman bobot, keseragaman kandungan, maka tambahkan konsentrasi pelicin atau pengisi glidannya. Kemudian kekerasan tablet, tambahkan atau tingkatkan konsentrasi bahan pengikat. Kalau kerapuan, tambahkan tingkatkan konsentrasi bahan pengikat. Waktu hancur, tambahkan bahan penghancur disintegran. Dan sifat alir, tambahkan glidan atau pengisi. Jadi sifat alir terpengaruh, maka pengisian pada saat pencetakan dia akan terpengaruh. Ketika sifat alirnya enggak lancar, maka jelas dosisnya juga akan berpengaruh. Ini pembahasannya nomor 15, bisa dibaca sendiri. Nah, diluent atau pengisi biasanya pakai apisel, biclosolulusa, amilum, dextrosa, manitol, kemudian binder, bahan pengikat, kemudian PVP, contohnya bahan pengikat, kemudian disintegran itu ada amilum, amprotec, kemudian super disintegran ada clostridion, ada kolidon, ada primogel, kemudian untuk tablet salut gula untuk menutupkan rasa pahit atau bau. Kalau salut enterik untuk menunda disolusi pada disediaan lambung atau di lambung. Dia akan terdisolusi di mana? Di usus. Salut enterik. Kalau flatting tadi adalah obat yang dirancang untuk mengapung di lambung. Oke, kemudian soal nomor 16. Di sini ada persen kompresibilitas 5-12 ini termasuk istimewa, atau lebih dari 40 ini termasuk sangat buruk. Pertanyaannya, 100 gram serbuk alium hidroksida dan natrium hidroksida dilakukan uji kompresibilitas. Sebelum dilakukan uji volume yang diperoleh menjadi 96 mili. Setelah diuji, volume menjadi 90. Bagaimana sifat alir granul tersebut? Apakah istimewa, baik, cukup baik, kurang, atau buruk? Silakan dihitung. Jawabannya adalah A, istimewa. Perhitungannya adalah
96 dikurangi 90 per 96 kali 100%. Perkembangannya adalah 6,25. 6,25 itu termasuk di rentang 5 sampai 12. Jadi rumusnya sama dengan variability tester kerapuan untuk sama. Soal nomor 17. Bagian uji sebuah industri farmasi akan melakukan uji disolusi tablet nifenamat berdasarkan farmakope. Metode apa yang digunakan untuk sediaan tersebut? Dayung, keranjang, sinker, pedal over. Kira-kira apa ya? Atau kata kuncinya adalah sediaannya tablet. Tablet itu adalah ada dayung. Oke. Soal nomor 18. Bagian R&D suatu industri sedang memproduksi tablet salbutamol. Di tengah-tengah produksi, tablet mengalami gambar sebagai berikut. Gambarnya seperti ini. Apa yang terjadi pada tablet tersebut? Apakah dia mengalami mottling dan laminating, mottling dan capping, capping dan breaking, breaking dan laminating, atau capping dan laminating? Silahkan dipilih. Oke, jawabannya adalah E, capping dan laminating. Capping tadi adalah melepasnya di bagian cap. Pas. Kemudian laminating adalah terpisahnya, terpecahnya menjadi dua atau tiga bagian. Oke, soal 18. Soal 19. Bagian R&D industri farmasi sedang memproduksi tablet aspirin. Di tengah produksi tablet mengalami capping. Dan apakah yang harus ditambahkan untuk mencegah peristiwa tersebut? Pengawet, penghancur, pengisi, pengikat, dan pelicin. Jawabannya adalah bahan pengikat. Jadi kalau terjadi capping, bahannya bahan pengikat. Bisa PVP, CMCNA, tergantung nanti pilihannya. Soal nomor